saudaraku. Sebab Tuhan mencurahkan kasih buat engkau dan saya sore hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan. Yang lambaikan tangan boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita semua. Saya kena percaya setiap kita datang ke tempat ini pagi hari ini karena kerinduan kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan dan cinta-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus, membawa setiap hati, hidup dan kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab kami rindu untuk menyembah Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau berkarya di dalam setiap hidup kami dan setiap hati kami. Dan biarlah lawatan daripada Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami sambut hadirat-Mu dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu Kami sembah Kau Tuhan. mau menyembah, ku selalu sembahmu, menyembah. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari sama-sama angkat sembahmu Bapak Ibu Saudaraku. Setiap Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Sama-sama kita angkat tangan kita ke Mau atas. menyembahmu, ku selalu sembah. Inilah pujian penyembahan setiap kami Tuhan. Yang layak terima. Sebab kami tahu Engkau yang layak untuk menerima semua yang terbaik. Kemuliaan hanya bagi Dengan segenap hatimu mari puji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama naikkan sembah setiap kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Inilah
setiap hati kami Tuhan. Inilah pujian dari hati kami ya Bapa. Sebab tidak ada Allah lain yang layak untuk disembah selain Engkau Tuhan. Sebab tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu di bumi ini Bapa. Mari sama-sama buka hati kita, angkat suara kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari terus sembah Tuhan. Sembah Dia. Angkat suaramu, pujilah namanya. Dia Tuhan yang layak terima sembah kita. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Angkat sembahmu, angkat sembahmu, angkat suaramu, pujilah namanya. Dia yang layak disembah, tiada yang seperti Dia. Oh mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Inilah rindu kami, memuji-muji-Mu ya Tuhan. Biarlah roh-Mu memenuhi hatiku. Biar urapan-Mu baharui hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini Bapa, kami mau bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah hanya Kau saja yang berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu persembahan pujian kami ini Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu, boleh mensukakan hati-Mu Tuhan. Mari sama-sama buka hati-Mu lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami, memberikan setiap kami hati yang baru, hati yang lebih rindu untuk memuji Tuhan, hati yang lebih rindu untuk bersyukur atas perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu melihat kuasa-Mu boleh semakin nyata di dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi Bapa. Berikan kami hati yang baru Tuhan, sehingga kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami boleh menyembah-Mu dengan segenap jiwa kami Bapa.
sungguh baik di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rindukan oleh nyata di dalam setiap kami Bapa. Sembah kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Hatiku mau menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kekuatan aku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan ku sembahkan, ku sembah Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hatiku mau menyembah-Mu, katakan jiwaku, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan selamanya. Ku rindu melayani-Mu. Ini yang kami suka Tuhan. Senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selama. Mari sembah Tuhan, ku sembahkan
Ku rindu menyambamu Yesus, kami sembahkan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Katakan ku sembah, ku sembah. Kami sembahkan, ku sembah. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu. Lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu suara sampai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh benar Tuhan Yesus, di dalam hidup kami Engkaulah yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Dan sungguh benar Tuhan Yesus, inilah setiap kerinduan kami memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu lebih lagi. Biarlah kiranya sukacita daripada surga-Mu mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-muji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Sekali lagi dong, shalom. Berapa banyak kita yang rindu memuji Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari salam kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik di dalam hidupmu. Saya percaya setiap kita yang hari ini membawa perkara-perkara di dalam hidup kita semua mau serahkan di hadapan Tuhan, amin. Karena Tuhanlah sumber kekuatan daripada setiap kita Bapak Ibu. Sama-sama katakan, apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berlari? Bawalah semua
segala beban menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi. Mari kau percaya, katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dengan imanmu katakan, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dengan percaya katakan, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah sorak-sorai buat Tuhan kita. Setiap kita percaya apapun masalah yang kita hadapi saat ini, itu semua Tuhan berikan untuk memproses setiap kita menjadi lebih baik lagi. Ada amin? Amin. Tuhan akan gantikan kesusahan kita dengan sukacita. Amin. Yang rindu memuji Tuhan lebih lagi boleh kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa Bapak Ibu? Dia gunung batu dan amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Angkat tanganmu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya percaya, katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Katakan lagi Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan. Dia apa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya percaya setiap kita semua rindu bermasmur bagi Tuhan. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu lebih lagi memuji Tuhan. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, tinggi-tinggi, sambil kita mengangkat pujian ini. Ku mau selalu bersyukur. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan dong. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
Yesuslah kekuatanku. Tuhan Yesuslah kekuatan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang anaknya. Mari kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap anak-anak di tempat ini ya Bapak. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkaulah yang mengirim setiap mereka ke tempat ini ya Bapak. Kau berkati Tuhan pertumbuhan mereka, Kau berkati masa kecil mereka Tuhan, biarlah mereka bisa belajar untuk mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Tuntun langkah mereka Tuhan, agar mereka bisa selalu dekat padamu dan berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap mereka Tuhan, Engkau yang akan memakai mereka Tuhan menjadi tentara-tentara-Mu yang luar biasa ya Bapak. Kau juga berkati Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, biarlah kiranya Kau berikan mereka kesabaran Tuhan, hikmat agar mereka bisa mendidik setiap anak-anak ini dengan baik dan menjadi teladan Tuhan bagi setiap anak-anak ini ya Tuhan. Kau juga berkati setiap orang tua, Kau berikan hikmat, kesabaran, Kau berikan kuasa Tuhan atas mereka Tuhan untuk membesarkan setiap anak-anak ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami serahkan ibadah Bikits dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Ya mari kita yang sama-sama memberkati anak-anak ini, kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Mari sama-sama kita memberi dengan segenap hati kita. Kita satukan hati kita kembali, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, sungguh kami merasakan hadirat-Mu. Sukacita-Mu melawat setiap kami yang ada di sini pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan Yesus untuk duduk diam bersimpu di kaki-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menerima setiap sabda perkataan daripada firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman ini yang akan disampaikan boleh menjadi sumber bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini juga kami rindu memberikan korban persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu lebih lagi di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan segenap hati kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan kasih-Mu
yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga, di mana Engkau telah menunjukkan kasih-Mu bagi dunia ketika Engkau memberikan Kristus bagi kami. Itu adalah pemberian yang terbaik. Itu adalah pemberian yang terindah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya. Dan biarlah apa yang Tuhan telah kerjakan bagi dunia ini membawa kami semakin hari semakin cintakan Tuhan. Membawa kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Kami telah memuji menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menyukakan hati Bapa di sorga. Dan kini saatnya kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Pakai mulut bibir hamba untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan teguhkan dengan kuasa-Mu. Baik yang memberitakan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya semua kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita sangat bangga dan memiliki Allah seperti Yesus yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Alkitab mencatat kalau kita boleh ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Alkitab mencatat semua oleh karena roh yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, biarlah semakin hari membawa kita akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena hari-hari ini kata Alkitab adalah hari-hari yang jahat. Betapa penting setiap kita anak-anak Tuhan harus semakin berlindung kepada Tuhan. Hari ini kita masih ada di dalam suasana di mana baru saja kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang keempat sampai ke-7. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Lompat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya.
Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai pembahasan kepada kita pada hari ini adalah di ayat yang ke-7. Dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Sekali lagi kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap. 1, 2, ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi. Saudaraku yang terkasih, perlu kita harus bertanya, mengapa Yesus berkata jauh lebih baik dia harus pergi? Saudaraku yang terkasih, maka saya percaya Alkitab akan memberikan jawaban bagi setiap kita. Mengapa Yesus harus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Diawali di bagian B, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa kepergian Yesus itu adalah lebih baik bagi murid-muridnya pada waktu itu? Tentu saja ini adalah merupakan pertanyaan dalam setiap hati murid-muridnya, di mana 3,5 tahun murid-muridnya bersama-sama dengan dia, dan tiba-tiba di ayat yang ke-16 dikatakan tinggal sesaat lagi aku akan pergi. Dan di ayat yang ke-7 ini dia berkata jauh lebih baik dia harus pergi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mengerti apa yang menjadi alasan mengapa harus Yesus pergi ke surga. Coba lihat apa kata firman di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Kepentingan apa Yesus harus pergi ke surga? Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24 memberitahukan jawaban kepada kita. Kita akan baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bapak Ibu, Yesus mengatakan tadi di dalam kitab Yohanes bahwa jauh lebih baik dia harus pergi. Saya percaya Yesus pergi ke sorga bukan sekedar untuk jalan-jalan. Saya percaya Yesus kembali ke sorga bukan hanya kembali kepada kealahannya, tetapi jauh lebih daripada itu ada kepentingan yang besar. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Dan kepentingan itu kata Alkitab adalah bukan hanya kepentingan dia kembali karena dia dari sana, tetapi Alkitab memberikan jawaban kepada kita adalah kepentingan setiap orang yang percaya kepada dia. Semua yang ada di dalam ruangan ini adalah orang yang percaya. Ketika saudara percaya, maka kepentingan Tuhan dia naik ke sorga adalah buat saya dan buat kita semua. Amin. Jelas kitab Ibrani mencatat bahwa itu untuk kepentingan kita.
maka keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu sangat perfect, sempurna adanya. Dia bukan hanya lahir di dunia, dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga naik, bangkit. Dan 40 hari lamanya ia menampakkan diri kepada banyak orang. Dan setelah 40 hari dia naik ke sorga. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita sangat bangga memiliki Yesus. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau dia naik ke sorga bukan hanya untuk kembali dia kepada kealahannya. Tetapi ternyata dia kembali ke sorga karena dia cintai dan dia kasihi. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat yang ke-15 itu menceritakan, memberitahukan kepada kita kepentingan apa saja dia harus naik ke sorga. Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat dia sebagai pengantara bagi manusia. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Bukan hanya saja sebagai pengantara bagi kita manusia, tetapi dia juga adalah menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita. Karena di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 dia berdoa. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai 22 berkata begini. Ayat 12, dan kuduskanlah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus berkata jauh lebih baik dia harus pergi. Karena ada kepentingan untuk manusia. Bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita adalah kepentingan kita. Dia adalah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di sorga. Dia juga menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita supaya gereja Tuhan di akhir zaman ini menjadi unity, bersatu. Karena iblis berusaha untuk mencerai-beraikan gereja Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kepentingan saya dan kepentingan gereja Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bukan hanya sebagai pendoa syafaat. Tetapi Yohanes pasal 14 memberitahukan kepada kita, ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Tentu saja tempat yang disediakan oleh Tuhan sangat berbeda dengan tempat yang ada di dalam dunia. Saya sangat yakin dan percaya tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena Alkitab mencatat aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, pasti tempat yang disediakan oleh Tuhan adalah tempat di mana penyakit dan sakit penyakit tidak sanggup menjangkau dan menjamah kita. Tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita tentu saja sinar matahari, panas terik matahari tidak sanggup untuk bisa menyakiti kita. Tentu saja tempat yang disediakan oleh Tuhan itu adalah tentu saja setiap masalah dan persoalan tidak ada di sana. Itu kepentingan Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biarlah semakin hari semakin kita cinta kepada Tuhan. Karena mulai dari dia lahir sampai ia naik ke sorga, dia melakukan segala sesuatu adalah untuk kepentingan setiap kita manusia. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Saudara, dia bukan hanya menebus kita dari dosa kita lalu dia biarkan begitu saja. Coba bayangkan kalau dia hanya lahir, mati untuk menebus dosa kita, dia bangkit, dia mengalahkan maut, lalu dia tidak kembali ke sorga, keselamatan tidak sempurna. Lalu dia biarkan kita di dalam dunia ini. Sementara Alkitab mencatat bahwa kewargaan kita adalah kewargaan sorga.
Di dalam kitab Yohanes dia katakan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari Bapa. Dia kerjakan keselamatan itu dengan sempurna. Dia tidak membiarkan kita tinggal di dalam dunia ini, tetapi dia menyediakan tempat kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Saudaraku yang terkasih, Yesus naik ke sorga untuk kepentingan setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudara, Yesus berkata, aku akan datang kembali. Saudara dengarkan baik-baik. Jangan sampai ketika Yesus datang ke dalam dunia, kita tidak akan kembali ke sana. Yesus berkata begini, adakah iman itu ketika aku datang ke dalam dunia ini? Saudara, dunia ini bisa membuat kita tidak akan kembali ke sana. Makanya kitab firman Tuhan berkata, jangan kamu bersahabat dengan dunia. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang bersahabat dengan dunia, kata Yakobus, maka ia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Berarti kalau kita bersahabat dengan dunia, berarti kita bermusuhan dengan Allah. Dan ketika ia datang kelak kemudian, maka kita tidak akan kembali ke sana. Pastikan saudara tidak mengasihi dunia. Pastikan saudara mengasihi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Saudara, memang kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Kita masih berusaha, masih kita beradaptasi dengan banyak orang. Tetapi Paulus berkata, cara hidup kami adalah tidak seperti cara duniawi. Cara hidup kita tidak seperti cara orang dunia. Cara bicara kita, cara hidup kita, cara berpikir kita tidak seperti cara orang dunia. Karena orang dunia, mereka melakukan segala hal dengan cara-cara yang tidak baik. Mereka menghalalkan segala banyak macam cara. Tetapi anak Tuhan, dia hidup sesuai dengan firman. Dia hidup seturut dengan kehendak Allah. Kira-kira apa yang kulakukan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Saudaraku yang terkasih, jangan biarkan dunia membuat kita tidak kembali ke sana. Karena Alkitab mencatat kewargaan kita bukan kewargaan dunia. Tetapi kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada yang mau ke sana? Ada yang mau ke sana? Siapa yang duluan? Saya belakangan aja. Soalnya tugas pemberitaan firman belum selesai. Kami hamba Tuhan terakhir aja. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa lebih baik Yesus harus pergi ke sana? Saudaraku yang terkasih, yang kedua adalah supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Saudaraku, di ayat yang ke-8 di situ, di ayat 7 dan 8 dikatakan, di dalam Yohanes tadi di sana dikatakan, saya baca ayat 7 mulai dari 7 sampai dengan Yohanes 16 tadi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus berkata jauh lebih baik dia harus pergi. Kenapa itu jauh dia lebih baik pergi? Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dengan dia pergi ke sorga, maka kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, Tuhan hadir lewat kehidupan orang percaya, lewat rohnya. Kalau dia selama dia ada di dalam dunia, dia terbatas dengan hidup yang secara fisik. Tetapi dengan kepergiannya ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus.
Maka di dalam diri setiap orang yang percaya, Roh Allah ada di dalam kehidupan orang percaya. Artinya apa? Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, dia memberikan Roh Kudus kepada setiap kita dengan kepergiannya ke sorga. Maka dia memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Alkitab mencatat apabila Roh itu turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Allah bekerja lewat kehidupan orang-orang percaya, diteguhkan dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, makanya Yesus berkata jangan tinggalkan kota ini sampai penggenapan janji Tuhan. Apa itu? Yaitu Roh Kudus. Makanya kalau baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika murid-murid itu sedang berkumpul, maka lidah-lidah api itu bertebaran dan hingga para murid-murid yang sedang berkumpul di ruang lantai atas pada waktu itu. Mereka dipenuhi. Saudaraku yang terkasih, dengan Yesus naik ke surga, maka kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Saudara, 10 hari setelah ia naik, maka ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan hari Pentakosta. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dia memberikan rohnya kepada kita. Untuk apa dia memberikan rohnya kepada kita? Kitab Yohanes mencatat kepada kita untuk menjadi penolong bagi setiap kita. Dikala Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kesusahan, dikala Bapak Ibu Saudara dalam keadaan pergumulan, saudara dengar baik-baik. Ada Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang menolong setiap kita dikala kita sedang dalam keadaan kelemahan. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu punya pergumulan dan persoalan, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Tetap erat dengan Tuhan lewat persekutuan, karena ada Roh Allah yang siap dan menghibur setiap kita yang percaya dan mengerti. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengerti betul bahwa setelah dia pergi ke sorga, murid-murid mengalami banyak masalah. Saudara lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 16 itu. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Yesus mengerti betul bahwa setelah Yesus naik ke sorga, maka para murid itu mengalami banyak aniaya. Mereka mengalami banyak aniaya, mereka ditindas, mereka dikucilkan bukan karena kesalahan mereka, bukan karena dosa mereka, bukan karena perbuatan-perbuatan jelek mereka. Tetapi mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka dikucilkan, mereka menderita oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang sedang mereka hadapi. Makanya diawali, mereka harus diberikan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melewati setiap masalah, yang memampukan mereka untuk bisa melewati setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Karena di zaman itu Israel ada di bawah kekuasaan Romawi. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Mereka dikucilkan hanya karena nama Tuhan, karena mereka pengikut Tuhan. Tetapi lewat Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka, yang tadinya mereka menjadi penakut, tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, maka mereka menjadi umat Tuhan pemberani. Kalau Bapak Ibu Saudara, tapi jangan baca di Alkitab, lihat di sejarah gereja. Itu 12 murid Yesus memampukan mereka. Mungkin masalah kita dengan murid-murid pada waktu itu sangat berbeda.
Kita bersyukur kita ada di Indonesia ini. Kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergunakan kesempatan itu lebih dekat dengan Tuhan. Kalau di zaman para murid, mereka ditindas, mereka dikucilkan, mereka dianiaya secara fisik. Tetapi apa yang membuat mereka tetap menyala-nyala dengan Tuhan? Apa yang membuat mereka tetap beriman dan tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan? Karena ada Roh Kudus yang menolong mereka, yang menyertai mereka. Masalah kita tidak sama dengan para murid. Tetapi saya percaya kalau Roh Allah ada di dalam hidup kita, Dia memampukan kita untuk melewati setiap tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Roh Kudus Dia berikan kepada kita bukan hanya menolong kita, tetapi Alkitab mencatat Dia menuntun kita, Dia menginsafkan kita akan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita hari ini, saya mau katakan kepada saudara, mulai hari ini, izinkan Roh Kudus menuntun setiap langkahmu. Berikan kakimu untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Berikan tanganmu untuk mengerjakan tuntunan Roh Kudus. Berikan hati dan pikiranmu untuk mengerjakan, untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntunan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya, kalau Roh Kudus akan menuntun kita, Dia tidak menuntun kita seturut dengan maunya kita. Tapi Dia menuntun kita seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kalau Roh Kudus akan menuntun kita, percayalah kita akan sampai kepada tujuan dan panggilan sorgawi. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Dia memang harus pergi supaya kita bisa mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, mengapa Dia harus lebih baik Dia pergi? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk meluruskan motivasi para murid. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 8. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 8 berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-6, sekali lagi saya baca kepada setiap kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 merupakan jawaban Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ayat 8 Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, murid-murid sedang bersama dengan Tuhan. Sudah 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan. Yesus berbicara tentang kerajaan sorga kepada para murid-murid. Bahkan kalau kita melihat mulai dari pemberitaan Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku yang terkasih, mereka berpikir bahwa Yesus yang datang ke dunia itu adalah mendirikan kerajaan Israel. Makanya di ayat yang ke-6 itu, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saya sudah katakan tadi, karena Israel pada waktu itu ada di bawah kekuasaan Romawi, di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Saudara, murid-murid ini mereka hanya memikirkan kerajaan dunia. Sementara Tuhan Yesus bukan berpikir tentang kerajaan dunia yang sementara. Tetapi Tuhan Yesus memikirkan kerajaan sorga yang kekal, yang abadi. Motivasi para murid
adalah sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Para murid-murid mereka mengharapkan supaya Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu bisa mendirikan kerajaan bagi Israel. Otomatis kalau Yesus akan menjadi pemimpin bagi kerajaan Israel, kerajaan dunia pada waktu itu, maka otomatis para murid-murid akan menjadi pemimpin-pemimpin. Mungkin ada yang menjadi panglima, mungkin ada yang menjadi kapolri di sana, mungkin ada yang menjadi menteri di sana. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka di ayat yang ke-7 itu, di ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mereka hanya menginginkan yang namanya kerajaan dunia. Sementara Tuhan Yesus menginginkan yang namanya kerajaan sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, para murid-murid, Yesus sedang meluruskan motivasi mereka iring Tuhan. Murid-murid tadinya mereka hanya punya keinginan supaya kerajaan Israel itu akan dipulihkan, didirikan kerajaan dunia. Tetapi sementara Tuhan bukan itu yang menjadi tujuannya dia datang ke dunia. Tujuannya datang ke dunia untuk kerajaan sorga yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita iring Tuhan. Bukan hanya untuk memikirkan hal-hal yang dunia ini. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga, jangan hanya memikirkan dunia ini, tetapi pikirkan urusan kekekalan di sorga. Yang mengerti katakan amin. Hidup ini harus seimbang. Kalau para murid-murid itu mereka hanya memikirkan yang penting Yesus dirikan kerajaan, tidak di bawah pemerintahan Romawi, enak. Sementara Yesus dia memikirkan keselamatan setiap jiwa-jiwa. Makanya Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan ketika kuasa itu kamu terima, kamu harus menjadi saksi. Mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Harus lewat kehidupan murid-murid. Ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita memiliki cara pikir seperti Yesus berpikir. Yaitu memiliki pikiran untuk kekekalan. Memiliki pikiran bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Yang mengerti katakan amin. Mulai saksi, mulai dari keluarga. Supaya lewat keluarga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, Alkitab mencatat satu orang selamat, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Bagaimana mereka percaya kalau tidak diberitakan kepada mereka? Bagaimana mereka percaya kepada Tuhan kalau mereka melihat cara hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Saudaraku, jadilah menjadi garam, jadilah menjadi terang, supaya lewat hidup saudara jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Tuhan memang harus lebih baik dia naiki. Karena kepentingan kita. Tuhan harus lebih baik dia naik. Supaya kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan lebih baik pergi ke surga. Supaya motivasi kita bukan motivasi dunia. Tetapi motivasi kita adalah untuk kekekalan di surga. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudaraku, di ayat yang ke-16 sekali lagi kita baca Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 itu. Perhatikan kalimat ini. Saya akan baca kepada Bapak Ibu Saudara. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sepenggal kalimat ini adalah merupakan pertanyaan besar bagi pada murid-muridnya.
Bahkan mungkin ketika Bapak Ibu Saudara baca dan renungkan pulang dari gereja ini, saudara baca betul-betul ayat ini. Dan ini menjadi perenungan. Karena Alkitab mencatat tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Saudara, sepenggal kata ini, kalimat ini merupakan sesuatu pertanyaan besar bagi para murid-murid. Makanya ketika Yesus mengucapkan kata itu, maka murid-murid mulai bertanya, apa maksudnya? Tinggal sesaat saja, kamu tidak melihat aku, lalu dia sambung, tinggal sesaat lagi, kamu akan melihat aku. Dan ini berbicara tentang apa? Perpisahan yang akan menjadi perjumpaan. Perpisahan yang akan menjadi perjumpaan. Ketika Tuhan mengucapkan kata-kata itu kepada mereka, murid-murid mereka bertanya, apa maksudnya ini? Saudaraku yang terkasih, benar apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14. Aku akan pergi memang, tetapi aku akan datang kembali. Artinya bukan seperti seorang pujangga yang berkata bahwa bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi perjumpaan pertama yang kusesali. Bukan seperti kata pujangga itu, tetapi Yesus dia pergi, bukan untuk pergi selamanya, tetapi dia janji, ia akan datang kembali. Itu berarti berpisah sementara. Bukan berpisah untuk selama-lamanya. Tetapi perpisahan sementara itu akan menjadi perjumpaan kembali ketika ia datang ke dalam dunia ini. Biarlah ketika Yesus datang ke dunia, ia mendapatkan kita dalam keadaan beriman semua. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena Yesus berkata, aku akan datang kembali. Oleh sebab itu, jangan pernah menjual Yesus dengan apapun. Tadi saya sudah katakan, sekali Yesus, agak semangat sekali. Sekali Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Syaralabaya syetakaralaba. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. betapa Aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
Bapa, ajarmu mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku, banggalah memiliki Allah seperti Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dialah yang telah mengerjakan keselamatan itu dengan sempurna. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, Dia bukan hanya mengalahkan maut, tapi Dia naik ke sorga adalah untuk kepentingan setiap kita yang percaya kepadanya. Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita. Dia naik ke sorga. Dia tahu Dia tidak membiarkan kita seperti seorang anak yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun kita. Oleh sebab itu, izinkanlah Roh Kudus menuntun setiap langkah hidupmu. Izinkan Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupanmu. Roh Kudus menuntun kita bukan seturut dengan maunya kita. Roh Kudus menuntun kita bukan seturut dengan kehendak kita. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan tujuan Dia menuntun kita supaya kita sampai kepada tujuan dan panggilan sorgawi, yaitu tempat Bapa yang Tuhan siapkan kepada setiap kita. Yesus harus naik supaya motivasi kita harus lurus. Kita memang masih hidup di dalam dunia, tetapi cara hidup kita, cara pikir kita, cara berjuang kita adalah bukan seperti duniawi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin kita menjadi saksi dimanapun kita berada, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar mengingatkan kami hari ini. Biarlah lewat firman-Mu membawa hati kami terus cinta Tuhan, membawa hati kami terus mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau naik ke sorga untuk kepentingan setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah setiap firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Hamba berdoa, berkati hamba-Mu Pak Hosni yang mengembalakan umat-Mu. Berkati keluarga, berkati seluruh staf pengembalaan, bahkan seluruh jemaat yang terhisap di gereja ini. Tuhan, hamba mohon Engkau Allah yang memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan warta sepekan.
Untuk yang pertama izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang terkasih ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di ibadah raya kita hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Jika ada boleh lambaikan tangan. Tidak ada, semua jemaat yang setia, amin. Untuk selanjutnya ibadah raya minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pastor Hosea Hendy, dan ibadah ini adalah ibadah yang spesial di mana ibadah ini merupakan ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan di tempat ini jam 10 pagi. Saya menghimbau untuk kita semua boleh datang ke tempat ini untuk menerima urapan yang baru daripada Tuhan dan menerima lawatan Tuhan. Amin. Dan ibadah ini akan disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak kecil atau adik kecil, boleh dibawa ke tempat ini agar boleh bersama-sama tumbuh di ibadah sekolah minggu kita. Dan selanjutnya ibadah Bipro Sabtu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pembina kita Pastor Johannes Indra di tempat ini jam 7 malam. Mari sama-sama setiap kita yang masih merasa muda ataupun yang berjiwa muda boleh hadir di ibadah Bipro kita di hari Sabtu. Dan untuk selanjutnya minggu besok merupakan minggu FA, di mana gereja kita memiliki 3 FA, FA01, FA02 dan FA03 yang akan diadakan di hari yang sama di hari Rabu jam 7 malam. Untuk FA01 dan FA02 akan digabung, akan diadakan di tempat ini di gereja kita tercinta. Mari sama-sama setiap yang rindu untuk bergabung di FA boleh menghubungi asyar-asyar yang bertugas atau yang tinggal di sekitar Setiabudi boleh hadir ke tempat ini di gereja kita jam 7 malam, ataupun di FA03 akan diadakan di Jalan Masjid Pancing, tepatnya di rumah Saudari Vera. Bagi Bapak Ibu Saudara ada yang tinggal di daerah Pancing boleh sama-sama join di FA03. Untuk pengumuman yang terakhir, tidak lupa saya untuk menghimbau kita semua untuk selalu mengikuti akun sosial media gereja kita, baik Instagram, YouTube, Facebook maupun TikTok, agar kita tidak tertinggal seputar informasi mengenai gereja kita. Demikian warta sepekan. Mari sama-sama kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan bekerja begitu luar biasanya di dalam setiap hati dan hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami rindu memberikan korban persembahan kami yang kedua, di mana persembahan ini kami tujukan untuk pembangunan rumah ibadah ini Tuhan. Biarlah rumah ibadah ini boleh dibangun seturut dengan kehendak Tuhan, boleh berjalan lancar dan sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan ini Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu memberi dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku.
bersatu di dalam doa ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah, yang luar biasa. Kami berterima kasih buat cuaca terbaik yang Tuhan berikan. Juga Tuhan perlengkapi gereja ini Tuhan dengan layar yang baru, AC yang baru, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Tuhan yang balaskan, yang sudah memberkati rumah Tuhan ini. Hamba berdoa tangan-tangan yang memberi ini, Tuhan terus berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati keluar masuknya, tidak ada taburan yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan. Hamba juga berdoa untuk hambamu, Bapak Pendeta Yoba Dahulu. Tuhan pakai semakin dahsyat, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami belajar Tuhan, agar terus hidup di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penghibur, penolong, pemimpin bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Minggu depan kami akan merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Kami akan merasakan sesuatu yang sama 2000 tahun yang lalu dan hari ini. Kuasa Tuhan tetap ada, kuasa Tuhan tetap sama. Sebab kami rindu iman kekristenan kami bukanlah iman agamawi yang berfokus hanya sekedar pada ritual-ritual. Tetapi kami rindu Tuhan, kami benar-benar merasakan, kami benar-benar dijamah, kami benar-benar dapat hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kami sadar Tuhan, perubahan hidup hanya bisa kami dapatkan melalui urapan yang baru dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pelayan yang sudah ambil bagian, WL Singer, pemain musik, multimedia, sekolah minggu. Tuhan urapi setiap mereka, Tuhan pakai semakin dahsyat mengembangkan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap jemaat semua yang sudah datang meringankan langkah kaki mereka Tuhan, terhisap di gereja ini, bertumbuh di gereja ini. Apapun pergumulan setiap jemaat Tuhan ini, Tuhan bantu, Tuhan tolong. Hamba tidak tahu satu persatu pergumulannya Tuhan, tetapi Engkau yang mendengar. Hamba juga berdoa bagi gereja ini Bapa. Dikuduskanlah rumah Tuhan Bethany Believers ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Di tempat ini, tempat di mana telinga Tuhan mendengar, mata Tuhan tertuju, tempat Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami yang berdoa di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada mujizat kesembuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, ada pemulihan ekonomi di tempat ini. Di dalam nama Yesus, ada pertolongan Tuhan. Ya Allah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan juga kirim jemaat-jemaat baru, pelayan-pelayan baru. Di tempat ini kursi-kursi kosong, hamba rindu Tuhan, kami rindu terisi penuh untuk jiwa-jiwa yang takut akan Engkau. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum pernah merasakan dan mengenal kasih Tuhan. Hamba rindu di tempat ini kami dapat berani bersaksi keluar Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Minimal satu jiwa membawa satu orang. Hamba berdoa, Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk digerakkan. Biarlah Tuhan seperti Engkau mengutus para rasul, utuslah kami semua Tuhan untuk bergerak minimal membawa satu jiwa. Karena masih banyak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah lama tidak bergereja, anak-anak Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hamba berdoa untuk gereja Betani dimanapun berada, terkhusus di Sumatera Utara. Tuhan semakin pakai dan dengan dahsyat dan luar biasa. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai perkembangan gereja ini. Dimanapun Injil diberitakan di Betani, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja satu Indonesia Tuhan. Tuhan beri keamanan, kenyamanan dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri hingga jajaran terendah. Tuhan pakai semakin luar biasa. Beri roh hikmat kebijaksanaan agar dapat membimbing, memimpin negara ini dengan lebih baik. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kejujuran. Berikan hati yang lemah lembut Tuhan, agar dapat membawa Indonesia menjadi negara yang dahsyat, menjadi negara yang maju. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang sudah Tuhan berikan. Berkati ibadah-ibadah Tuhan yang akan kami terselenggarakan, ibadah FA, doa malam, Bipro, sekolah minggu, ibadah raya. Tuhan pakai ibadah-ibadah ini untuk menjangkau, untuk melembutkan setiap hati. Terima kasih Bapak. Mungkin sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati hari esok yang akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak, kami yang bekerja Tuhan berkati, yang studi Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Aku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Tanganmu sempurna bagi kehidupanku selamanya. Angkat Ku tangan, angkat tangan. percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan ini. Rancangan-Mu. Tanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di ladang. Tuhan memberkati engkau di kota. Diberkati adonan roti makananmu. Diberkati sumur air minumanmu. Diberkati keluar masukmu. Dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau pemenang dan bukan kalah. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan bisa deh, sebelum pulang ada sedikit tayangan video, boleh duduk dulu, Tuhan berkati. Hanya 4 menit saja. Silakan multimedia. Semuanya kepada mama-mama yang mungkin anak-anak muda bisa bilang Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu. Saya ucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu semua. Silakan multimedia.
Hai Ma, saya Evan. Halo Mama, ini saya Erni. Terima kasih ya Ma, dalam hidup Calvin, Mama selalu ada yang memberi Calvin harapan, merawat Calvin, dan juga senantiasa memberkati Calvin dengan segala teguran. Saya sangat sayang untuk Mama. Terima kasih Ma, selamat hari Ibu. Saya berterima kasih atas segala pengorbanan Mama kepada saya mulai dari sejak kecil hingga sampai pada saat ini, sehingga bisa saya bermandiri untuk mencari hidup dan saya bisa merantau tanpa didampingi oleh orang mama atau orang tua. Dan mungkin banyak kesalahan saya kepada Mama, baik itu kata-kata, tingkah laku tidak sesuai dengan keinginan Mama. Mohon maaf, aku meminta ampun kepada Mama supaya aku lebih diberkati Tuhan lagi. Dan harapan saya supaya Mama diberkati Tuhan, sehat selalu, panjang umur, dan saya juga sebagai anak Mama diberkati Tuhan dan dapat menjadi anak sukses untuk membahagiakan kedua orang tua dan dapat menjadi anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Selamat Hari Mama. Terima kasih banyak ya Ma atas kasih sayang Mama. Bagaimana Mama telah membesarkan aku. Ma, mungkin aku selama ini banyak berbuat salah terhadap Mama. Aku minta maaf ya Ma. Terima kasih. Aku sayang sama Mama. Selamat Hari Ibu. Vera mau kasih tanda terima kasih Vera buat Mama. Terima kasih buat Mama yang udah lahirin Vera. Vera dari bayi nggak bisa jalan, tumbuh sampai segede ini, itu semua berkat Mama. Makasih ya Ma, tetaplah Mama yang sehat, Mama yang panjang umur, dan Vera mau katakan selamat Hari Ibu Mama. Terima kasih Mami telah membesarkan aku dengan kasih-Mu dari hati Mama. Dan terima kasih Mami, Engkau telah membawaku ke dunia ini dan melihat yang terbaik dalam dirimu. Harapanku semoga Mami diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih Mami, selamat Hari Ibu. Mungkin sama saya di dunia ini, Miko banyak salah sama Mama. Saya mau ucapkan minta maaf karena banyak salah. Terima kasih sudah membesarkan Miko sama di dunia ini. Sama Hari Ibu Ma. Ani mau ngucapin terima kasih buat kasih sayang Mama, buat semua support Mama. Dan juga Ani juga mau terima kasih banyak udah mau membesarkan Erni sampai saat ini. Dan Erni mau minta maaf sama Mama kalau Erni pernah buat salah, sering lawan Mama, sering gak ikutin omongan Mama. Dan Erni doain supaya Mama sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Dan doain Erni ya Ma, semoga Erni sukses dan bisa menjadi anak yang dapat membahagiakan Mama dan juga Bapak. Selamat Hari Ibu.